Ribuan supporter timnas Indonesia pada di Stadion King Abdullah, Arab Saudi dijamin merinding. Sintayong pastikan dua pemain keturunan baru datang September ini. Striker Arab Saudi mengaku tegang lawan Indonesia. Media Inggris soroti pemain upward skuad Garuda. Roberto Mancini mengaku laga nanti bakal berjalan sulit. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter timnas Indonesia borong tiket pertandingan kontra Arab Saudi. Kota Jeddah dipastikan akan dipenuhi lautan merah putih. Ya, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dalam laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu digelar di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada Jumat 6 September 2024 malam dini hari. Berstatus sebagai tim tamu, tak mempengaruhi dukungan para supporter setia tim Garuda yang dikabarkan akan tetap hadir di dalam stadion. Menurut informasi terbaru, seluruh kategori tiket yang diberikan untuk supporter timnas Indonesia telah habis terjual. Tentu hal tersebut wajar mengingat WNI di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang. Dengan banyaknya WNI di Arab Saudi, kota Jeddah dipastikan akan dipenuhi lautan merah putih yang akan memberikan dukungan langsung bagi skuad asuhan Sintayong di laga nanti. Supporter timnas Indonesia sejatinya diberikan jatah kurang lebih 5.000 tiket. Namun berdasarkan data dari Wibook, jatah tiket bagi supporter timnas Indonesia telah habis terjual alias sold out. Saat membeli tiket, penonton akan diarahkan mendukung tim mana. Jika memilih Indonesia, maka akan diarahkan ke zona supporter tamu. Karena alasan itu tak menutup kemungkinan para WNI lain akan menyerbu kategori tiket yang diperuntukkan bagi supporter Arab Saudi. Padahal sejauh ini supporter yang datang dikabarkan tidak hanya dari WNI di Arab Saudi saja. Menurut informasi, turut hadir perkumpulan supporter timnas Indonesia di Timur Tengah, yakni dari Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain sampai Kuwait. Ribuan WNI di Qatar akan datang langsung ke Arab Saudi untuk mendukung aksi timnas Indonesia. Tadinya mau konvoi lewat darat, tapi ke Jeddah terlalu jauh, harus menempuh perjalanan 15 jam, kata Dadan Juarsa. Penjualan tiket untuk blok supporter timnas Indonesia sudah sold out, tapi kami beli di zona supporter Arab Saudi, kata Dadan menjelaskan. Pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong memastikan bakal menambah setidaknya 2 pemain keturunan baru untuk terus menambah kekuatan skuad Garuda. Hal itu disampaikan Sintayong dalam kanal YouTube PSSI TV. Ya, video wawancara dengan anggota Esko PSSI yakni Aris Sonolingga itu diunggah hari ini, pada Kamis 5 September 2024 siang. Sintayong didampingi oleh penerjemahnya, yakni Jong Seok Seo alias JJ pun menjawab dengan tegas. PSSI disebutnya kemungkinan akan menaturalisasi 2 pemain keturunan baru. Kemungkinan, menurut saya akan ada 2 pemain naturalisasi lagi, tambahan, kata Sintayong. Sintayong juga menjelaskan bahwa calon pemain naturalisasi ini akan berposisi sebagai striker. Sektor yang saat ini dianggap masih sangat kurang memuaskan di timnas Indonesia. Posisi yang dibutuhkan, striker, sangat dibutuhkan. Mungkin penambahan di posisi tersebut, jelas Sintayong. Arya Sinulinga sebelumnya menyebut bahwa para pemain keturunan baru tersebut bakal datang ke Indonesia selama jeda internasional atau FIFA Matchday September. Dia pun meminta para fans timnas Indonesia untuk sabar menunggu sebelum nama-nama pemain yang akan dinaturalisasi diungkap ke publik. Jadi, kita akan lihat siapa nanti yang akan datang, karena baru bisa diproses September, kata Arya Sinulinga. Dari informasi yang beredar, 2 pemain keturunan baru yang bakal datang ialah Miss Hilgers dan juga Mauro Zilstra. Pelatih Arab Saudi yakni Roberto Mancini menyatakan timnas Indonesia adalah lawan yang sulit bagi Arab Saudi di laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Roberto Mancini punya tugas berat untuk bisa mengantar Arab Saudi berprestasi di level elit dunia sepak bola.
Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Roberto Mancini harus bisa mengantar Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Pada laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Arab Saudi bakal kedatangan timnas Indonesia. Roberto Mancini menilai laga melawan timnas Indonesia yang punya ranking paling rendah di grup C tidak lantas berjalan dengan mudah. Laga nanti akan sulit, dan kami sangat memahami timnas Indonesia dengan baik. Laga pertama selalu menyulitkan, dan kami ingin memulai babak kualifikasi ini dengan baik, ujar Mancini. Mancini menyatakan bahwa Arab Saudi sudah mempelajari timnas Indonesia dengan detail. Mereka bahkan tahu perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kami mengenal lawan kami dengan baik, dan tahu perkembangan mereka dalam 10 tahun terakhir. Namun kami tentu harus percaya diri, dan tetap terus meningkatkan kemampuan, tegas Mancini. Untuk bisa meraih kemenangan, kami harus memberikan segala yang kami miliki. Kami juga butuh dukungan supporter di Jeddah, tutup Roberto Mancini. Arab Saudi dan juga Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu ada Jepang, Australia, Bahrain, dan juga Cina, yang juga bakal bertarung memerebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas di akhir klasemen akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Arab Saudi yakni Fahad Al-Muallab mengungkapkan timnas Indonesia bukanlah lawan yang enteng. Ia bahkan mengatakan Roberto Mancini dan staf pelatih memberikan instruksi khusus mengenai pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada fase ini, dua tim teratas di grup C akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Adapun di grup tersebut, selain timnas Indonesia dan Arab Saudi, ada Australia, Bahrain, Cina, dan juga Jepang. Setelah menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada Selasa 10 September 2024. Berbicara pada konferensi pers jelang duel Arab Saudi versus timnas Indonesia, Fahad Al-Muallab menegaskan bahwa tim merah putih bukan lawan sembarangan. Menghadapi timnas Indonesia itu sulit, dan pertandingan pembuka selalu seperti itu. Tetapi kami siap mencetak 3 poin, kata Fahad Al-Muallab. Timnas Indonesia disorot karena menggunakan pemain Eropa untuk tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan timnas Indonesia menjelang partisipasi pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 turut dipantau media asing. Tim Garuda akan memulai perjalanan dengan menantang Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024. Selain Arab Saudi, masih ada Australia, Jepang, Bahrain, dan juga Cina di grup C. Sebagaimana negara dengan ranking terendah, Indonesia di atas kertas bisa menjadi juru kunci. Namun kebijakan PSSI beberapa tahun terakhir membuat tim besutan Sintayong bisa bersaing dengan tim terbaik Asia. Kebijakan tersebut adalah menaturalisasi pemain keturunan grade A di kompetisi top Eropa. Beberapa nama top tersebut diantaranya Jordi Amat, Nathan Jawon, Jair Zes, Tom Haye, hingga teranyar Martin Paes. Ditambah pemain dalam negeri yang makin meningkat, Sintayong bisa meramu tim yang bisa menembus 18 tim terbaik Asia. Situasi ini terus disorot oleh media Inggris, yakni The Guardian, saat mengulas grup C. Untuk ketiga kalinya, Jepang harus bersaing dengan Australia dan Arab Saudi, tulis John Duarden. Saudi belum nyetel di bawah Roberto Mancini, sepertinya akan memperebutkan peringkat 2 dengan Australia. 3 negara tersebut akan merebutkan paruh atas klasmen. Di 3 terbawah, Indonesia dinilai bisa bersaing berkat keberadaan pemain naturalisasi. Indonesia adalah tim paling berkembang di Asia, tulis media itu. Dipenuhi pemain naturalisasi yang lahir dan tumbuh di Eropa, mereka bisa mengerangsek ke peringkat 4 di atas Cina dan juga Bahrain, tulis media asal Inggris itu.